صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Alhamdulillah, pada kesempatan subuh kali ini pada bulan yang mulia, bulan Sya'ban, menjelang bulan yang mulia yaitu bulan Ramadan, kita dikumpulkan oleh Allah dalam majelis ilmu selepas kita tadi menikmati indahnya salat subuh berjamaah. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, tidak terasa dalam hitungan beberapa hari saja lagi kita akan menemui bulan yang mulia, bulan Ramadan, di mana kita akan merasakan hidangan oleh Allah, hidangan dari Allah, yaitu berbagai macam nikmat dan berbagai macam kemuliaan yang akan kita rasakan pada bulan Ramadan. Salah satunya adalah kenikmatan berpuasa 1 bulan penuh. Nah, hari ini ulun ingin mengajak kita mentadaburi ayat yang ulun bacakan di awal tadi, ayat yang akan banyak kita dengar pada bulan puasa nanti, dan mungkin sebagian besar dari kita juga sudah menghafalkannya. Surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 184. Ulun ulang lagi. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, panggilannya di sini adalah bagi orang-orang yang beriman. Kutiba alaikum, telah diwajibkan atas kamu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan juga bagi orang-orang sebelum kamu. Buat apa? La'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Kemudian Allah menjabarkan dalam ayat selanjutnya, ayyaman ma'dudat, dalam beberapa hari yang tertentu. Faman kana minkum maridan, bagi kamu yang sakit, aw 'ala safarin, dan dalam safar, fa'iddatun min ayyamin ukhra, maka gantilah pada hari yang lain. Wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'am miskin, dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya fidyah ta'am miskin, memberi makan kepada orang miskin. Faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah, barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, dan berpuasa khair, lebih baik bagi kamu, in kuntum ta'lamun, jika kamu berilmu. Beberapa yang kita kemudian akan tadaburi. Pertama, ini adalah perintah bagi orang yang beriman. Kemudian ternyata puasa ini adalah bukan pertama kali digunakan. Ini adalah terapi yang sudah biasa dilakukan oleh orang-orang sebelum Muslim. Jadi bahkan sejak tahun sebelum Masehi itu sudah biasa digunakan sebagai terapi, sebagai obat. Tetapi yang kemudian di-highlight, dicatat penting pada akhir ayat 183 adalah bedanya apa sih? Bedanya apa puasa dengan orang-orang sebelum kita yang menggunakannya sebagai terapi, sebagai pengobatan? Pada kaum muslimin, highlightnya adalah agar kalian bertakwa. Maka puasa yang dilakukan oleh orang-orang mukmin, oleh orang-orang Islam adalah puasa yang dalam rangka untuk mendapatkan takwa. Nah, kemudian ada beberapa rincian di sini tentang orang yang sakit, kemudian tentang orang yang lemah, kemudian disuruh membayar fidyah. Kemudian highlight terakhir adalah yang kita ingin soroti adalah kata-kata terakhir di dalam ayat 184. Wa antasumu khairul lakum, dan berpuasa itu khair, lebih baik bagi kamu. Lebih baik ini nantinya akan kita rincikan dalam banyak hal sekali, termasuk dalam bidang kesehatan. In kuntum ta'lamun, dan catatannya adalah jika kamu punya ilmunya. Maka bila kita punya ilmunya, maka kita akan menemukan bahwa puasa ini
akan lebih baik bagi kita. Nah, maka ayat ini sebenarnya adalah ayat tantangan, Pak. Ayat tantangan agar kita berilmu. Ayat tantangan agar kita melakukan riset, melakukan berbagai macam penelitian tentang puasa itu. Nah, akhirnya banyak orang yang melakukan penelitian tentang puasa. Tapi sayangnya, yang riset-riset yang terkenal itu bukanlah dari orang-orang muslim. Justru datangnya adalah dari orang-orang kafir. Ini yang pertama, Pak, riset yang ingin saya sampaikan. Ini suatu riset yang menakjubkan. Seorang yang bernama Andrea Wider. Jadi Andrea Wider ini adalah ilmuwan di Amerika. Dan dia adalah seorang ahli gizi. Berkat penelitiannya, dia kemudian masuk Islam, Pak. Jadi setelah dia melakukan penelitian ini tentang puasa, dia kemudian masuk Islam tahun 1425 Hijriah. Masih belum lama. Jadi dia meneliti manfaat puasa selama 1 bulan Ramadan. Maka dia kemudian menemukan, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, manfaat puasa 10 hari pertama puasa itu ternyata dapat memperbaharui 10% sel-sel tubuh. Jadi nanti kita akan merincikan bahwa puasa itu gunanya adalah rekonstruksi. Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, apa sih manfaat utama puasa? Salah satu riset manfaat puasa itu adalah renovasi, Pak. Rekonstruksi. Jadi kalau pian punya rumah itu dalam hitungan setahun itu kadang-kadang ada aja yang rusak. Mungkin lantainya ada yang retak, atapnya ada yang bocor, catnya ada yang terkelupas, atau mungkin ada bagian-bagian yang sudah mulai rapuh, atau misalnya jabukan sudah. Nah, maka kedada rumah itu yang kemudian bujur-bujur persis sama seperti yang kita bangun, pasti akan ada yang rusak. Maka biasanya kita memerlukan ada yang namanya renovasi. Nah, tubuh kita, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, juga ternyata perlu renovasi, perlu rekonstruksi. Maka tubuh kita ini perlu ada perbaikan-perbaikan. Nah, ternyata perbaikan ini ditemukan oleh para ilmuwan. Yang paling efektif adalah dengan puasa. Nah, kemudian Andrea Wider ini kemudian menemukan, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, bagaimanakah proses renovasi, rekonstruksi tubuh yang dilakukan oleh puasa. Menakjubkannya adalah pada 10 hari yang pertama, puasa ini ternyata mampu memperbaharui 10% sel-sel tubuh. Jadi itu terjadi pada 10 hari pertama puasa. Bila dilanjutkan pada 10 hari berikutnya, dilanjutkan puasa berturut-turut selama 20 hari, maka ternyata puasa dapat memperbaharui 66% sel-sel tubuh. 66% kalau dilakukan selama 20 hari berturut-turut. Kemudian bila dilakukan pada 30 hari, 10 hari ketiga, ternyata tubuh melakukan perbaruan, renovasi, rekonstruksi 100% sel-sel tubuh kalau dilakukan selama 30 hari. Kemudian dia juga menemukan kekebalan tubuh, imunitas itu meningkat 10 kali lipat dengan berpuasa. Termasuk dia juga menemukan bahwa puasa juga meningkatkan level kecerdasan seseorang dan meningkatkan berbagai macam fungsi hormon dari seseorang. Berkat penelitiannya ini, maka Andrea Wider memutuskan masuk Islam, Pak. Apakah cuma ini risetnya? Riset yang lain juga menemukan. Nah, ini salah satu riset yang kemudian menakjubkan dan kemudian mendapatkan penghargaan Nobel, Pak. Jadi ini adalah riset yang sangat terkenal sekali. Baru-baru saja, yaitu seorang Yoshinori Ohsumi, tapi dia nggak masuk Islam. Yoshinori Ohsumi, dari namanya kita memahami bahwa dia adalah orang Jepang. Pada tahun 2016, Yoshinori Ohsumi menyampaikan sebuah riset yang sangat terkenal dan fenomenal,
Dan karena ini kemudian mengubah persepsi orang tentang puasa, Pak. Dia mengajukan riset ini dan mendapatkan Nobel, hadiah paling bergengsi, penghargaan paling bergengsi di bidang sains. Itu kalau dapat Nobel tahun 2016. Jadi dia meneliti tentang yang namanya sel-sel lapar. Dia menemukan di dalam tubuh kita ada istilah sel-sel lapar, Pak. Jadi ternyata selama ini orang banyak yang ketakutan dengan lapar, sehingga orang sedikit-sedikit mencoba makan, Pak. Sedikit lapar aja langsung makan. Padahal ternyata lapar ini adalah baik bagi kesehatan. Jadi hari ini bagi orang-orang yang takut dengan kelaparan, sebenarnya orang yang lapar dan laparnya selama lebih dari 8 jam, dengan catatan di sini 8 sampai 16 jam, tubuh akan mengalami kelaparan. Maka di dalam tubuh akan terdapat sel lapar. Namanya itu ada protein khusus yang dinamakan sebagai autofagisom. Autofagisom ini akan terbentuk di seluruh tubuh. Fungsinya apa, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian? Fungsinya ternyata sel ini akan menyebabkan terjadinya sapu bersih di tubuh kita, atau namanya autofagosom, atau seperti sapu raksasa. Fungsinya apa? Dengan kelaparan ini ternyata akan terjadi sapu bersih sel-sel yang rusak dan memakannya. Jadi dalam tubuh kita ini banyak sel-sel yang rusak, banyak yang rusakan, Pak, di dalam tubuh kita. Nah, kiapa cara membersihkannya? Kiapa cara menyapunya? Ternyata ditemukan ada mekanisme autofagisom atau sel lapar. Kalau kita kelaparan akan terbentuk autofagisom ini dan disapuinya, Pak, di dalam tubuh kita. Jadi bersih tubuh kita kalau kita terbiasa lapar. Nah, karena itulah dia kemudian mendapatkan hadiah Nobel. Dan dari sini kemudian dilakukan berbagai riset, Pak. Misalnya riset, puasa yang manakah yang paling pas? Ya. Ini ada berbagai riset. Ada yang kemudian mentes, apakah puasa seharian semalaman, misalnya. Ada lagi yang mentes, apakah puasa kemudian ada buka setelah itu. Yang mana yang paling pas? Ternyata yang paling pas itu adalah salah satu terapinya adalah terapi dengan puasa tapi kemudian ada buka, lalu puasa lagi ada buka. Itu namanya apa istilahnya ya, belum lupa. Jadi intermittent fasting, Mbak. Jadi dalam kedokteran sekarang terkenal salah satu terapi, kalau kita bertanya kepada ahli gizi, maka mereka akan dengan berbagai macam penyakit, banyak sekali penyakit-penyakit, kemudian kita akan diresepkan, nama kerennya adalah intermittent fasting. Jadi puasa intermittent, tapi artinya tidak terus-menerus puasa. Jadi puasanya ada sesi puasa, ada sesi tidak puasa. Nah, kengalihan ngarannya, padahal kita biasa sudah melakukan puasa itu, baik dalam bentuk puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid, ataukah puasa Daud, sudah biasa. Maka ternyata ini yang sekarang paling banyak diteliti dan paling banyak diminati sebagai salah satu terapi. Bukan hanya untuk menurunkan berat badan, Pak. Dulu orang puasa tujuannya adalah hanya sekedar menurunkan berat badan saja. Tapi sekarang puasa digunakan untuk detoksifikasi hampir seluruh berbagai macam penyakit. Salah satu terapinya adalah dengan puasa. Mari kita coba merincikan. Jadi puasa ini memang meulah lapar, meulah haus. Tapi ternyata, nanti kita akan merincikan sedikit. Ternyata puasa ini akan menormalkan fungsi jantung. Kemudian puasa ini juga akan mengistirahatkan hepar, Pak, hati. Kemudian membakar lemak di bawah kulit. Kemudian memfungsikan cadangan protein. Puasa juga akan merangsang hormon. Termasuk puasa juga akan lebih menormalkan, bukan mengistirahatkan total, tetapi organ pencernaan ini akan lebih santai, Pak, kerjanya.
Kemudian menghilangkan berbagai macam endapan racun di dalam tubuh, menyehatkan fungsi ginjal, dan mencerdaskan otak. Jadi ini berbagai riset banyak diteliti tentang manfaat puasa. Banyak sekali jurnal-jurnalnya kalau kita buka. Nah ini yang akan tapi semuanya itu kita rangkumkan dalam dua hal ini, Pak, Bu. Kita rangkumkan apa manfaat puasa. Dalam puasa itu ada dua peristiwa penting. Pertama adalah rekonstruksi sel-sel tubuh. Yang kedua adalah detoksifikasi. Rekonstruksi tadi sudah kita bahas, ada sel-sel yang rusak kemudian dibangun kembali. Detoksifikasi adalah menghilangkan racun-racun di dalam tubuh kita. Kemudian berikutnya, puasa ini, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, ini adalah para ahli telah menyebutkan, ternyata puasa ini adalah bentuk relaksasi. Jadi tubuh kita itu sudah mengalami rutinitas. Tiap hari makan 3 kali sehari, kemudian melakukan berbagai macam aktivitas. Maka tubuh kita ini, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, perlu ada yang namanya relaksasi, bersantai. Organ-organ pencernaan kita ini uyuh, Pak. Bayangkan, Pian makan mungkin nanti habis ini kan biasanya ada busurung wadai. Dapat minum. Kena imbah makan wadai untuk habis ini. Habis itu di rumah kadalawas habis itu pian sarapan. Nasi kuning misalnya. Jam 7. Bagi yang tulah ke kantor jam 10 kan ada pulang yang membawai makanan, makan lagi. Habis itu jam 12 jam makan siang, makan berat kita. Sekalinya ada kawan yang bawa ada saruan pulang kita ke sana. Jam 2 pulang, kita singgah ke wadah kawan kita, makan. Jam 4 makan lagi, Pak. Habis asar kita kemudian ada yang membawa ke warung pulang, singgah jam 4. Jam 6 makan lagi. Jam 8 makan pulang. Belum lagi kalau kita nyemil. Kemudian jam 10 hendak guring kita makan pulang. Sambil nyemil terus. Pak, betapa beban kerja bagi tubuh kita itu berat sekali ternyata. Uyuh, Pak. Kita mungkin merasa nyaman-nyaman aja, tetapi tubuh kita ini merasa berat sekali. Merasa berat sekali bekerja. Organ-organ pencernaan kita, betapa berat sekali yang mereka kerjakan. Maka hendak juga ngambil cuti, Pak. Hendak ngambil cuti. Jadi tubuh kita ini hendak liburan, hendak rileks, hendak berwisata. Maka kemudian wisata tubuh kita adalah puasa. Jadi puasa itu adalah bentuk wisata bagi tubuh kita. Kita merasa lapar, itu sebenarnya adalah puasa. Puasa itu merelaksasikan tubuh kita. Kemudian puasa juga menghancurkan zat-zat yang berlebihan dalam tubuh. Pak, mungkin bagi pian sudah ada yang berparut. Ada parut di sini. Parut itu muncul, jadi artinya itu adalah lemak yang numpuk di bagian perut kita. Apakah itu bagus? Oh, jelaskan dah, Pak. Jadi pian berparut itu kada bagus, baik laki-laki atau binian. Ada juga parut yang muncul misalnya di bagian-bagian yang lain. Sebenarnya apa itu? Itu adalah timbunan lemak, Pak. Awalnya itu adalah cadangan lemak mengendap di dalam tubuh kita. Jadi kita misalnya makan kemudian kalorinya berlebihan atau lemaknya berlebihan, lalu itu ternyata tidak dibuang, tetapi kemudian diendapkan. Tujuannya bagus, Pak. Pengendapan lemak di dalam tubuh kita itu kadang di hati, kemudian di bagian perut kita. Tujuannya apa? Tujuannya adalah kalau misalnya terjadi kekurangan makanan, maka tubuh kemudian akan mengolah itu. Misalnya kita kelaparan, tubuh akan mengolah, maka kemudian itu yang dipakai. Namanya juga cadangan makanan. Tapi ternyata cadangan makanan ini kita tumpuk terus, Pak. Ditumpuk terus, kemudian jadinya akhirnya jadi berparut, belamak. Itu kada bagus. Ini adalah endapan-endapan yang kada bagus.
Endapan itu juga muncul di hati. Makanya ada istilah perlemakan hati. Ya. Nah, jadi puasa, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, puasa itu juga gunanya adalah menghancurkan zat-zat yang berlebihan dalam tubuh. Jadi bukan hanya sekedar kurus puasa itu, tetapi juga menghancurkan lemaknya, itu yang penting. Kemudian puasa, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, itu juga meremajakan, mulapian awet tanum, mengembalikan vitalitas pada berbagai macam sel dan jaringan. Puasa juga berfungsi melancarkan proses pencernaan dan memudahkan penyerapan sari-sari makanan, serta menstabilkan proses masuknya makanan secara berlebihan. Jadi proses pencernaan ini, jadi kada gagampangan, Pak. Jadi banyak orang-orang yang mengeluhkan permasalahan pencernaan, mudah sembelit, ngalih buang air besar, atau sering diare. Ini bukan sesuatu yang gampang, bukan sesuatu yang remeh. Maka puasa adalah salah satu cara untuk melancarkan proses pencernaan itu dan menstabilkan, Pak. Tubuh kita ini, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ini membutuhkan sesuatu yang stabil. Jadi kalau pian makan suka nyemil, tubuh kita ini akan pusing, Pak. Karena kita itu, kalau nanti suatu saat mungkin kita akan membahas tentang bagaimana proses pencernaan. Jadi tubuh kita ini pengen yang pasti-pasti aja, Pak. Pengennya tuh pasti-pasti. Artinya kalau memang jadwalnya jam 8 makan jam 8. Dia akan nuntut, Pak. Jadi kalau pian sudah terbiasa makan jam 8 nanti, jam setengah 8 itu tubuh itu akan menyalakan alarm lapar jam segitu. Kalau pian terbiasa makan jam 2 siang, maka jam seitu tubuh setengah jam lagi akan laparan. Termasuk nantinya kayak model buang air besar. Kalau pian sudah membiasakan misalnya setiap jam 7 itu jadwalnya buang air besar, maka setiap beberapa menit sebelum jam itu tubuh itu akan sudah mulai mules. Ini tubuh kita, Pak. Tubuh kita tuh suka yang pasti-pasti aja. Termasuk nantinya misalnya malam itu kalau kita sudah terbiasa guring jam 9, maka tubuh itu akan otomatis ngantuk, Pak, jam situ. Itu kalau kita sudah punya habit atau punya kebiasaan, tubuh suka yang pasti-pasti. Dan tubuh kadang suka dengan beban yang tiba-tiba. Misalnya tadi dikit-dikit nyemil, makan ini, ada kerupuk dimakan, ada kacang dimakan, ada pulang melihat roti dibantas lagi, kemudian berjalanan ke warung pulang. Padahal ini bukan jam makan siang, makan hanya karena merasa wah ini belum pernah merasai. Tubuh kada suka yang kayak itu. Yang ketujuh itu cuma ilat kita aja, lidah kita aja. Itu pun cuma setengah lidah aja yang suka. Setengah lidah yang lain itu tidak menikmati, Pak. Cuma setengah lidah. Bayangkan kita kemudian menghabiskan jutaan rupiah, menghabiskan banyak waktu kita hanya untuk memberikan kenikmatan pada setengah lidah kita. Ini kan dalam tanda kutip itu bodoh sekali manusia. Bodoh sekali manusia hanya untuk demi setengah lidah. Itu pun bagian permukaan aja. Kita kemudian rela keliling-keliling, ada yang keliling dunia, ada yang keliling Indonesia untuk menikmati berbagai macam jenis makanan, untuk mencicipi dan mengeluarkan berbagai macam biaya hanya untuk menikmatkan setengah lidah, itu pun bagian paling atas saja. Padahal yang lain ini meronta-ronta, Pak. Bagian lambung kita itu protes, bagian usus kita protes, uyuh, kada gagampangan melakukan aktivitas mencerna itu. Lambung belum lagi terisi penuh, usus belum selesai melakukan pencernaan, kemudian dituntut, ini ada yang masuk lagi nih, aku belum tuntung jar usus, masih haur, nah yang tadi aja belum digawi lagi, ini pulang hendak ditambahi pulang. Akhirnya kemudian ya udah kada tuntung gawian, biar aja dah, tarusakan kada tuntung pencernaan kita, jadinya kacau pencernaan kita karena kita banyak makan. Maka berikanlah wisata, berikanlah kepastian kepada tubuh kita.
Salah satu kepastian itu adalah makan itu biasa-biasa aja, Pak. Kadusah rancak banar, kadusah nyemil. Kemudian makan tuh secukupnya aja, kadusah yang aneh-aneh, yang biasa-biasa aja. Kalau saran ulun biasanya salah satu yang pasti-pasti itu adalah masakan bini kita. Masakan bini pian. Itu adalah masakan yang pasti-pasti, Pak. Jadi walaupun gangannya itu aja, kemudian iwaknya modelnya itu aja, tetapi kan kita melihat, kita pasti tahu isi dapurnya itu apa. Kemudian minyaknya kita tahu, minyaknya itu lain minyak kulanjar. Kita sudah bisa memastikan, oh minyaknya ini adalah minyak yang bersih. Kemudian bumbunya pasti kada aneh-aneh. Kemudian kita tahu dia mendapatkan itu dari rezeki yang halal. Itu kan pasti-pasti udah, Pak. Maka saran ulun kalau pian yang kantoran, pian kada usah ke warung, besangu aja, Pak. Besangu. Takarannya sudah tahu. Karena salah satu masalah di warung itu kedede yang sayang lawan pian, Pak. Acil-acil warung itu kedede yang sayang lawan pian, kecuali acil warung itu adalah bini pian. Jadi acil warung yang memasak itu kedede yang memasak karena sayang dengan pian. Jadi daripada pian memakan makanan yang dimasak oleh orang yang kada sayang lawan pian, mending pian besangu. Jadi besangu, nasi dikotaki, kemudian di kantor dimakan, itu aja. Itu lebih sehat dan lebih barokah. Jadi pilihannya adalah itu. Wah dingin, kada apa-apa. Indonesia ini benar yang harus panas terus makanan, padahal di lain itu biasa aja makanan dingin. Kada apa-apa, lebih sehat. Takarannya itu lebih jelas, Pak. Kita bisa mengatur bumbunya, kita kemudian bisa mengatur, jangan pakai petsin, uyahnya harus sedikit, kemudian jangan banyak yang gula, kemudian nasinya seini aja. Nah kalau di warung itu kadang aturan, Pak. Walaupun warung yang bergengsi, itu jarang yang kemudian ada aturan-aturan. Kada punya sertifikasi yang jelas. Kalau kita sudah menjamin makanan minuman buatan istri kita itu adalah yang bagus. Nah ini juga berarti tugas buanan pian ibu-ibu, bagaimana caranya menyediakan bagi suami dan bagi anak-anak supaya makannya adalah makanan yang barokah. Jadi ulun sering menyampaikan makanan barokah itu ada dua. Yang pertama makanan barokah yang diulah istri di rumah dari rezeki yang halal dan thayyib. Yang kedua adalah makanan di masjid habis pengajian. Kenapa? Karena makanannya itu umpat mengaji, Pak. Makanannya umpat taklim. Jadi kalau misalnya dapat makanan habis dari pengajian, itu bawa ke rumah supaya dimakan oleh anak-anak kita. Jadi anak-anak dan istri yang kada ikut pengajian itu bisa mendapatkan barokah pengajiannya. Jadi jangan dinikmati serongan, jadi bawa ke rumah. Atau kalau hendak minta tambahan, minta tambahan dari panitia. Ini supaya dapat barokah, kayak gitu. Itu bujuran. Walaupun makanannya biasa aja, walaupun makanannya cuma untuk harga 500, harga 1000, tapi itu barokahnya luar biasa, Pak. Kenapa? Karena dia mendapatkan efek daripada barokah dari majelis ilmu. Jadi jangan disepelekan. Bawalah makanan-makanan barokah ini ke rumah dan berikan itu kepada anak istri kita. Dan yang kedua tadi makanan dari ulahan istri kita. Nah, puasa itu juga meringankan beban dalam sistem sirkulasi, Pak. Jantung dan pembuluh darah kita itu kada suka dengan beban yang berat, dengan darah yang berlebihan, dengan cairan yang berlebihan. Maka puasa ini meringankan sistem jantung dan pembuluh darah kita. Jadi kalau pian yang menderita sakit jantung, yang gagal jantung biasanya dapat obat-obatan furosemid. Nah, mungkin sudah biasa tuh. Disuruh bekamih rancak, Pak. Jadi bagi pasien-pasien jantung itu disuruh banyak bekamih. Diulah supaya makan minumnya sedikit, habis itu malah kemudian obatnya itu mulah rancak bekamih. Kenapa sih? Tujuannya adalah meringankan kerja jantung dan pembuluh darah. Nah, nanti kalau pian yang sudah dapat obat itu dan puasa, maka kada perlu minum obat itu. Kada usah minum obat itu. Kenapa? Karena pian sudah puasa. Jadi jangan minum obat itu. Nah, ini kemudian banyak yang kada paham, terus saja minum obat itu. Justru kalau puasa berarti kada usah minum obat itu. Karena kita sudah kurang minum dan makannya.
Puasa juga menurunkan kadar lemak dan asam urat dalam darah. Nah, jadi ini adalah hadis riwayat Sunan At-Tirmizi dari Miqdam bin Ma'adi Karib berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak ada suatu wadah yang lebih buruk yang diisi oleh manusia daripada perutnya sendiri. Cukuplah seseorang itu mengkonsumsi beberapa suap makanan yang dapat menegakkan tulang punggungnya. Bila tidak bisa, maka ia bisa mengisi sepertiga perutnya dengan makanan, sepertiga buat minuman, dan sepertiga sisanya untuk nafasnya. Nah, ini memang tantangan buat kita. Sepertiga itu seperti apa sih ukurannya? Sepertiga minum itu, sepertiga makan, sepertiga buat nafas itu, ukuran persisnya seberapa? Tapi belum tentu juga, tidak kemudian dilarang untuk kenyang, karena memang ada beberapa hadis Rasulullah dan sahabat itu pernah kenyang. Artinya bukan berarti kita kada boleh sama sekali lebih daripada sepertiga, bukan, tetapi rutinnya mestinya seperti ini, Pak. Tidak perlu berlebihan, karena berlebihan itu kada bagus, apalagi makan nasinya banyak, Pak. Jadi jangan biasakan pian makan nasinya banyak, lauknya sedikit. Ini kada bagus buat kesehatan. Nah, kemudian pertanyaannya adalah, yang juga menjadi pertanyaan banyak orang adalah, mampukah manusia itu puasa? Termasuk mampukah anak-anak itu puasa? Jawabannya mampu, Pak. Jadi Islam itu mengajarkan puasa itu kada boleh puasa wisol. Puasa wisol itu adalah puasa lanjut. Jadi pian makan, pian puasa, bersahur, habis sahur, lanjut puasa kemudian sampai maghrib kada buka puasa, lanjut lagi sampai sahur. Nah, itu kada boleh, itu haram puasanya. Ada para sahabat yang mengatakan, bukankah Anda melakukan puasa wisol, wahai Rasulullah? Jawab Rasulullah, aku tidak seperti kalian. Jadi jangan mengumpati Rasulullah, ini kada boleh diumpati. Rasulullah ternyata melakukan puasa wisol, puasa lanjut. Nah, umat Islam kada boleh, karena kata Rasulullah, aku kada kayak kalian, aku berbeda. Nah, jadi tubuh ini perlu energi, Pak. Jadi yang jadi pertanyaan itu adalah, sanggupkah manusia puasa? Ternyata jawabannya, tubuh kita ini ternyata didesain perlu energi. Pian nanti kita simulasikan, misalnya sahur jam 4:30, kan kita disuruh mengakhirkan sahur. Sahur jam 4:30, selesai makannya jam 5, kemudian kita kada makan lagi. Makanan yang kita makan itu akan mengendap di lambung, di usus kita, dan karbohidratnya akan hilang, Pak. Jadi kira-kira sekitar jam 12 itu, jam 12, jam 1-an, pian sudah kelaparan. Kalau pian kada lapar berarti kada normal. Jadi pian pasti akan mengalami kelaparan. Kenapa jadi kelaparan? Karena habis sudah, Pak. Yang pian makan pada saat sahur itu sudah habis. Makanan pian sudah kada ada lagi. Di dalam lambung, dalam usus ini kosong sudah. Nah, jadi pertanyaannya, lalu kiapa kita bertahan hidup? Setelah jam 12 atau setelah jam 1 atau setelah jam 2, apa yang kita lakukan? Apakah kalau kayak gitu, yang paling aman adalah kita kemudian beristirahat aja sambil menunggu waktu buka puasa? Atau kemudian berabah aja, kayak orang mati setelah jam 2? Apakah seperti itu yang kita lakukan? Ternyata kada, Pak. Ternyata jangan khawatir, tubuh kita ini punya cadangan energi. Jadi yang tadi, timbunan-timbunan lemak di dalam tubuh kita, di dalam hati ada timbunan lemak, di awak pian, di parut pian ada timbunan lemak, di paha pian ada timbunan lemak, di awak-awak pian ini banyak sekali timbunan lemak. Itu yang kemudian akan dipecah oleh tubuh kita. Ini yang kemudian akan dihancurkan dan kemudian dijadikan makanan. Jadi jangan khawatir, Pak. Jangan khawatir kita mati. Wah, mati juga aku mbah jam 2 ini. Kada ada makanan lagi. Jangan khawatir. Justru itulah saatnya kemudian melakukan rekonstruksi tubuh. Jadi rekonstruksi tubuh, renovasi terjadi pada saat di atas jam 2, jam 1. Nah, berarti apa yang pian lakukan? Jangan sekedar guring aja. Jadi beraktivitas biasa aja. Jangan kemudian merasa lemah. Wah, aku kada sanggup lagi walai. Aku puasa. Jangan kayak itu, Pak. Apalagi pas puasa sunnah, maaf, aku sedang berpuasa. Jangan disuruhi gegawian lagi. Kada boleh, Pak. Justru tetap begawi. Olahraga boleh kada? Olahraga silakan, Pak.
Karena masalah pian sorenya dibawa, kita main bulu tangkis kah? Ayo kata bapak. Atau senam kah? Atau kita pengajian, atau kita begawi lagi 4:30. Karena masalah tubuh kita kuat. Jangan khawatir pian akan kehilangan kekuatan. Disinilah yang namanya autolisis protein. Bismillah. Alarm tubuh supaya ampih, supaya tuntung ceramahnya dibatukakan. Jadi ulun tambah sedikit lagi. Jadi di atas jam 1 jam 2 maka tubuh akan memecah cadangan lemak. Tetapi bapak-bapak ibu-ibu sekalian, kita kemudian disuruh berbuka puasa segera Pak, setelah maghrib. Atau kalau misalnya kalau di sini kan jam 6:30-an. Tapi kalau pian pernah puasa di Makkah, Madinah, itu kan lambat Pak kadang-kadang. Bisa ke jam 8 atau ke jam 7 baru maghribnya. Atau di daerah-daerah lain di Eropa ada yang jam 8, jam 9. Nah, tubuh akan memecah cadangan lemak. Tapi kalau kelawasan Pak, kalau pian kemudian wah rasanya aku ini sanggup aja karena memahami tubuh itu punya cadangan banyak. Aku sanggup aja, lanjut aja sampai esok. Kada perlu makan. Nah, di sini yang bahayanya adalah yang ketiga, Pak. Namanya kalau lemak sudah habis, maka yang berikutnya yang dipecah adalah protein. Nah, itu yang kemudian bikin rusak, Pak. Jadi kalau kita puasa terus-menerus, itulah yang kemudian akan merusak tubuh kita. Makanya ada beberapa umat ya di dunia ini yang kemudian melaksanakan puasa 3 hari berturut-turut, 3 hari kada ampi-ampi, puasa terus. Atau kemudian karena dia pengen diet ya, pengen berkurus, puasa terus-menerus, kada buka-buka. Ini yang kada sehat. Ini adalah puasa yang ternyata malah merusak protein dalam tubuh kita. Lemak habis, protein, sel-sel kemudian dirusak. Inilah puasa yang merusak. Tetapi puasanya intermittent fasting tadi, puasanya umat Islam, ini adalah puasa yang menyehatkan. Nah, terakhir ulun ingin menyampaikan, maka bagaimana caranya kemudian kita bisa puasa dengan baik. Yang pertama adalah, Pak, tubuh kita tadi perlu yang pasti-pasti. Tubuh kita itu perlu habit. Maka tubuh kita ini perlu yang namanya adaptasi. Salah satu adaptasi kita adalah kita itu kalau nanti bakal 30 hari puasa, maka mesti membiasakan dulu Pak. Perlu latihan. Latihannya apa? Latihannya adalah latihan puasa di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban. Dibanyaki. Bagi pian yang kada terbiasa Senin Kamis, kada terbiasa puasa Ayyamul Bid, minimal pada saat bulan Rajab atau minimal pada saat bulan Sya'ban latihan bareng. Paling kada puasa beberapa hari latihan. Ini penting supaya tubuh kita ini kada terkajut Pak. Kita perlu adaptasi. Nanti pian perlu adaptasi pada 7 hari pertama, minggu pertama bulan Ramadan, itu akan merasa sangat tidak nyaman tubuh kita. Tapi habis itu santai Pak, tenang aja. Tubuh kita akan sudah terbiasa. Kemudian berikutnya adalah sahur Pak. Jangan kada bersahur dan jangan sahur kesungsungan. Sahur itu diakhirkan. Pasahkan aja jamnya. Dan pilihlah menu sahur. Menu sahur itu pilih yang makanannya banyak protein tinggi, banyak lemaknya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya pian kada kelaparan. Kada kelaparan benar. Karena kalau pian banyak yang bergula, banyak yang karbohidratnya, itu pian lakas saja. Jam 10, jam 11 sudah lapar. Tapi kalau pian memilihnya adalah banyak yang lemak dan protein, walaupun kada terlalu nyaman, wah aku hendaknya yang manis-manis beratan, kada boleh. Jadi pilihlah yang karbohidrat dan lemaknya tinggi, maka pian akan lebih bisa bertahan, lebih lambat laparnya. Kemudian jangan manis-manis. Kemudian jangan minum kopi. Jangan minum kopi saat sahur.
Karena nanti akan dehidrasi. Nanti pian akan kekurangan cairan pada saat sahur. Kemudian jangan tidur setelah sahur. Habis itu boleh aja misalnya pian memilih guring jam 7, guring jam 8 masih boleh. Tapi habis makan, habis itu guring langsung, atau makan subuh guring langsung, itu kada bagus. Jadi pilihlah olahraga ringan. Padatkan aktivitas, kemudian jangan berhenti berolahraga kalau sudah terbiasa. Dan pilihannya adalah lakukan menjelang berbuka. Jangan berlebihan guring, karena puasa kemudian banyak guring, kada boleh. Karena justru akan meloyokkan tubuh kita. Kemudian ketika berbuka itu Pak, kenapa berbuka itu nikmat sekali Pak? Jadi pilihlah yang manis pada saat berbuka. Yang manis adalah biniko jadi ya. Yang manis itu adalah misalnya wadah-wadah yang manis, teh manis, atau yang dianjurkan itu kan adalah kurma rutop Pak. Rutop. Kenapa? Jadi kurma rutop itu kan kandungan airnya itu 65-70% di dalam kurma itu. Kalau kurma yang kita makan itu kan kurma kering sudah. Kurma rutop itu banyak banyunya. Jadi ketika makan itu Pak, itu langsung menyerap Pak. Jadi seperti kalau kita makan buka puasa itu seperti turun hujan di ladang yang kering. Itu dalam waktu singkat tubuh kemudian akan mendapatkan penyerapan yang sangat cepat sekali. Dan kita kemudian akan kembali meningkat kekuatan kita cepat sekali. Maka pilihlah makan makanan yang banyak manisnya. Jadi terbalik tadi, kalau sahur jangan yang manis, banyaki protein, banyaki lemak, tetapi pas berbuka pilih yang manis-manis dan cukup sedikit saja Pak. Nanti ini kita biasakan, cukup sedikit saja, sekedar yang manis-manis. Habis itu sembahyang kita. Habis itu maghrib. Baru kemudian makan besarnya setelah sholat. Jadi kita cuma cukup untuk membuat kita kembali segar untuk sholat maghrib. Habis itu makan berikutnya adalah bisa pian pilih setelah maghrib atau bisa pilihan pilih setelah isya dan tarawih. Ya, sebenarnya masih banyak, tapi mudah-mudahan cukup aja. Mudah-mudahan banyak hal yang bisa sama-sama kita petik. Hari ini kita mentadaburi bahwa ternyata puasa ini nikmat kalau ada ilmunya Pak. Puasa ini ternyata khair, baik bagi kita asalkan punya ilmu. Dan ini tantangan bagi kita untuk belajar lebih banyak lagi. Siapa tahu banyak lagi yang kemudian akan kita peroleh, banyak manfaat yang kita peroleh kalau kita melakukan riset dan belajar ini. Hadanallahu ikum ajma'in. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.